yang membutuhkan kompetensi khusus gitu. Nanti kita punya kerjasama ini dengan BNSP adalah untuk memulai dari yang jabatan manajer, terus kemudian nanti yang lain-lainnya. Pak, kalau spesifikasi manajer dari Bendahara Optis nanti bagaimana ya Pak? Bu Sari, ya manajer kalau yang disyaratkan kemarin pembukaan rekrutmennya kan sarjana. Dari D4 juga bisa Pak? D4 secara sarjana Pak. Ya, secara sarjana. Kalau soal tugasnya gimana? Apa? Tugas Manajer itu gini, kalau karena untuk tahap permulaan kan kegiatannya pasti tidak terlalu banyak karena Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang pertama ada kegiatan GRE, sembako, ada GRE obat dan klinik, ada pergudangan, ada lembaga keuangan mikro. Jadi manajer ini diharapkan minimal mampu mengetahui karakteristik kegiatan usaha dari yang tadi saya sampaikan, dan kemudian manajer koperasi desa ini nanti akan bisa punya tanggung jawab untuk menjalankan bisnisnya, usaha dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, bahkan juga mengarahkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih baik untuk kegiatan pengembangan usaha, baik untuk kegiatan pencarian sumber-sumber pembiayaan, dan kemudian membangun hubungan dengan relasi usaha dan lain sebagainya. Jadi memang kita minta ada kompetensi yang terdukung, yang didukung oleh syarat-syarat yang memang kita jadikan itu sebagai syarat seleksinya kita. Pak, soal gaji pembahasan update sudah sampai mana ya Pak? Itu masih dibahas Kementerian Keuangan. Berarti belum ada nih Pak kisarannya berapa? Kementerian nantinya Pak. Kementerian Keuangan yang jawab. Itu akan dari APBN Pak berarti Pak? Sudah ada di alokasi. Coba jawab. Dari Kementerian Keuangan, artinya dari kira-kira gitu. Pak, berarti kisaran gajinya sama dengan pegawai BUMN yang lain atau seperti apa? Enggak. Nanti Pak, itu jangan lupa. Sedang dipersiapkan di Kementerian Sedang disiapkan Keuangan. bahasan. Konfirmasinya nanti bisa ke Kementerian Keuangan. Kita sambil nunggu proses yang di dalam sana ya. Pak, status pegawainya gimana Pak? Kan kemarin kata Pak Zulhas 2 tahun BUMN. Nah setelah itu jadi pengurus koperasi. Nah setelah jadi pengurus koperasinya, mereka masih statusnya sebagai BUMN. Kalau statusnya karena ini sekarang di BP BUMN, tetapi nanti setelah 2 tahun itu akan menjadi Penempatan di koperasi. penempatan. Nanti kita berharap sih di Kementerian Koperasi, tapi masih akan kita bahas lagi. Statusnya ASN. Bukan pegawai dengan PKWT. PKWT itu dengan waktu tertentu, perjanjian kerja dengan waktu tertentu. Pak, 2 tahun pertama ini kan akunnya yang dilibatkan yang baik dari manajer dan lain-lain. Tapi Kementerian Koperasi sendiri Kan kita ada kegiatan monitoring evaluasinya, ada kegiatan dari usaha-usaha yang ada beberapa yang juga melibatkan pasti dengan Kementerian Koperasi, dan juga untuk peningkatan SDM dan kompetensi dari SDM, baik pengawas, pengurus maupun pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pak, kira-kira bagaimana menjamin? sudah terbangun berapa Pak? Sekarang berapa ya? Proses pembangunan yang sudah selesai 7.000. Yang sudah selesai 100% itu 7.200. Yang sedang proses Sudah selesai ya, 8.000. yang 8.672. Sudah termasuk mobil yang kemarin Ya, dalam prosesnya dilengkapi karena dalam akhir bulan ini insya Allah itu nanti akan di launching oleh Bapak Presiden. Pak, bagaimana seorang manajer menjamin transparansi dan akuntabilitas Pak dalam Karena kita ada sistem juga, ada sistem informasi manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. rantai birokrasi seperti apa Pak, sehingga memang anggaran dari desa itu bisa transparan dan akuntabel untuk ke masyarakat di Ya kan, desa terkait. ada pengawas yang notabene itu juga adalah kepala desa, kemudian ada anggota Koperasi Desa yang notabene juga masyarakat desa tersebut, dan kemudian juga ada pihak di luar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang melakukan
pertama monitoring evaluasi pelaksanaan pengawasan dari aplikasi jaga desa dari kejaksaan dan sebagainya untuk melakukan mitigasi resiko. Itu ya, pokoknya mantep lah. Kemarin Pak Zulhas bilang ada penipuan di rekrutmen koperasi. Udah. Ada laporan nggak sih? Nggak ada. Udah pasti tidak ada intervensi sesuai dengan proses seleksi, dan nanti kan udah ada panselnya, jadi udah yakin lah. Pak, lagi ramai nih Pak di medsos terkait ujian CAP manager itu jawabannya bisa berubah sendiri Pak. Dari Kemenkominfo udah menerima laporan itu Bisa udah berubah. Hah? Ada sudah klarifikasi di BKN. Jadi BKN sudah mengeluarkan. Tapi langkah dari Kemenkominfo sendiri gimana Pak? Ini karena narasinya timbul nih Pak untuk gimana sih berubah sendiri tuh? Iya, nggak tahu deh mereka banyak. Coba berubah apa ya? Ya, memang di media sosial Kementerian Koperasi termasuk di akunnya Bapak pasti juga ada laporan hal tersebut. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Sesmen sudah terklarifikasi. Yang perlu diketahui oleh teman-teman bahwasanya ini pansel bersama, tapi dikoordinir oleh BPPUMN. Kemudian secara teknis ada di BKN sebagai rekrutmen teknisnya, termasuk menggunakan fasilitas BKN kantor regional yang ada di 26 provinsi tersebut. Nah, kami tentu saja bagian dari Panselnas itu mengkoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah PAN-RB. Hasilnya adalah itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari BKN. Adapun penjelasan lanjutnya pasti akan disampaikan oleh BKN sebagai pelaksana teknisnya, begitu. Tugas kami bagian dari Panselnas mengkoordinasikan karena kami bagian dari Panselnas. Tapi jadi ada narasi yang timbul Bu karena Apa narasi yang timbul? diisi oleh orang dalam gitu. Nggak ada. Yang tadi disampaikan oleh Pak Zulhas dijamin tidak ada titipan. Kalaupun kemudian ada masyarakat yang pasti ada, seolah-olah ada titipan dengan membayar sekian, sudah pasti itu adalah udah pasti penipuan. Ya. Sudah pasti itu penipuan. Saya juga sampaikan sama Humas, kalau ada informasi hal tersebut, bikin aja penjelasan di ruang publik. Kami di Kementerian Koperasi sifatnya adalah mengkoordinasikan karena bagian dari Panselnas. Core-nya tidak di sini, ada di BPPUMN, dan kami menjamin tidak ada titipan. Ini murni seleksi sesuai dengan ujian dan doa orang tuanya masing-masing. Yaudah, sip. Ya, pemirsa, PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA meraih kinerja keuangan mengesankan hingga akhir periode kuartal 1 2026. Ya, Persura berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 146,13 juta dolar Amerika dari raihan rugi bersih 25,64 juta dolar Amerika di kuartal 1 2025. Dikutip dari laporan keuangan perseroan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 146,13 juta dolar Amerika dari raihan rugi bersih 25,64 juta dolar Amerika di kuartal 1 2025. Sementara pendapatan perseroan tercatat sebesar 2,40 miliar dolar Amerika, melesat 286,40% year on year dibandingkan pendapatan perseroan di kuartal 1 2025 di 622,09 juta dolar Amerika Serikat. Mayoritas pendapatan perseroan berasal dari segmen bisnis energi 1,45 miliar dolar Amerika dan menjadi sumber pendapatan baru bagi perseroan. Pendapatan dari segmen kimia 1,09 miliar dolar Amerika tumbuh 33,72% year on year dari periode sebelumnya di 813,52 juta dolar Amerika. Pendapatan dari segmen infrastruktur di 87,50 juta dolar Amerika naik 68,24% year on year dari sebelumnya di 52,01 juta dolar Amerika. Perseroan berhasil membukukan laba sebelum pajak 230,51 juta dolar Amerika berbanding terbalik dari kuartal 1 2025 yang mengalami rugi sebelum pajak 31,86 juta dolar Amerika. Sementara itu, beberapa komponen beban perseroan mengalami kenaikan. Beban bahan baku melonjak 215,85% jadi 1,87 miliar dolar Amerika. Beban penyusutan perseroan naik 239,24% year on year jadi 81,69 juta dolar Amerika. Beban keuangan naik 114,10% year on year jadi 94,89 juta dolar Amerika.
Di sisi lain, jumlah aset perseroan tercatat di 12,51 miliar dolar Amerika, naik 1,54% dibanding akhir 2025 di 12,32 miliar dolar Amerika. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Alam Sutera Realty Tbk membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 14,7% secara tahunan pada kuartal 1 2026. Ya, meski pendapatan meningkat, laba perseroan justru mengalami penurunan di mana perseroan hanya mampu membukukan laba bersih senilai 18,8 miliar rupiah, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. PT Alam Sutera Realty Tbk membukukan pendapatan sebesar 650,9 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, meningkat 14,7% secara tahunan dibandingkan 567,3 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Kinerja penjualan yang relatif stabil ditopang oleh kuatnya permintaan produk residensial. Namun di balik pertumbuhan pendapatan, laba perseroan justru mengalami penurunan akibat penyusutan margin penjualan. Direktur Corporate Finance PT Alam Sutera Realty Tbk Edward Tanuwijaya mengatakan, pertumbuhan pendapatan terutama ditopang oleh segmen real estate yang melonjak 20,7% secara tahunan menjadi 426,7 miliar rupiah. Meski demikian, penjualan lahan yang selama ini menjadi salah satu penopang margin tinggi justru mengalami penurunan drastis dari 272,5 miliar rupiah pada kuartal 1 2025 menjadi hanya 80 miliar rupiah pada periode yang sama tahun ini. Menurutnya, kontribusi penjualan lahan yang memiliki margin lebih tinggi mengakibatkan penurunan margin secara keseluruhan. Dampaknya, perseroan membukukan laba bersih 18,8 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, turun dibanding 32,3 miliar rupiah pada kuartal 1 2025. Berbagai sumber IDX Channel.